Selamat datang di channel MI Arahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya yang soleh dan soleha. Bertemu lagi dengan ibu hari ini. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Nah, untuk hari ini pelajaran tema subtema 1. Nanti kita akan membahas untuk pembelajaran 3, 4, dan 5. Nah, pertama, kita akan mulai ke pembelajaran 3 terlebih dahulu. Mari kita simak bersama-sama. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, apakah kamu masih ingat dengan ciri-ciri makhluk hidup? Tentunya masih ya. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang kamu temukan dari gambar tersebut? Nah, dari gambar tersebut kita dapat temukan beberapa ciri-ciri makhluk hidup, yaitu diantaranya bergerak, bernafas, tumbuh, berkembang biak, memerlukan makan dan minum, peka terhadap rangsang. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak dan tumbuh. Ayam berasal dari telur yang menetas menjadi anak ayam. Kemudian anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Setelah ayam dewasa, ayam betina menghasilkan telur kembali. Anak ayam sangat lucu untuk dilihat dan dimainkan. Tetapi hati-hati, induk ayam akan marah jika kita mengganggu anaknya. Kita dapat melihat anak ayam yang lucu sambil menyanyikan lagu tentang anak ayam. Nah, mari kita bernyanyi bersama-sama. Anak ayam turunlah 4, mati 1 tinggallah 3. Anak ayam turun
Nah, setelah kalian bernyanyi bersama-sama untuk lagu tadi, sekarang kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, yaitu mengurutkan bilangan. Kemarin untuk pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar untuk mengurutkan bilangan. Nah, kita sekarang mengulang kembali. Berikut ini adalah contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternakan setiap bulan. Di situ ada peternakan A sampai peternakan E. Nah, di situ jumlah telur yang dihasilkan per bulan untuk peternakan A 3.000, peternakan B 1.500, peternakan C 3.500, peternakan D 2.000, peternakan E 2.500. Nah, pertanyaannya, peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Coba kita lihat. Yang paling banyak di antara peternakan A sampai peternakan E, yang paling banyak yaitu peternakan C. Ya, yaitu di situ 3.500 butir telur. Kemudian peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan? Yang paling sedikit kita lihat, ya, peternakan B 1.500 butir telur. Nah, sekarang urutkan peternakan berdasarkan banyaknya telur yang dihasilkan per bulan. Mulailah dari peternakan dengan hasil telur per bulan paling sedikit. Tadi paling sedikit adalah peternakan C. Kemudian peternakan D. Kemudian peternakan E. Kemudian peternakan A. Dan yang terakhir adalah peternakan C. Mari kita lanjutkan. Masih ingatkah kalian dengan cara membaca nama dan lambang bilangan? Nah, sekarang kita pasangkan nama dan lambang bilangan dengan cara menghubungkan titik dengan garis. Yang pertama, itu lambang bilangannya kita baca 1.250. Nah, kita tarik garis ya. Kemudian yang kedua 1.000, kita tarik garis. Yang ketiga 2.500, kita tarik garis ya. Nah, sudah semuanya ya. Nah, agar lebih mudah membaca bilangan, kamu juga dapat menggunakan nilai tempat. Contohnya di situ ada bilangan 1.250. Sekarang kita lihat tabel nilai tempat 1.250. Nah, ditunjukkan seperti berikut. Lihat tabelnya ya. Jadi, angka 1 berada pada tempat ribuan sehingga nilainya 1.000. Angka 2 berada pada tempat ratusan sehingga bernilai 200. Angka 5 berada pada tempat puluhan sehingga bernilai 50. Angka 0 berada pada tempat satuan sehingga bernilai 0. Nah, cobalah kita kerjakan bersama-sama ya. Nomor 1 itu dibaca 4.750. Nah, untuk angka satuannya adalah 0, untuk angka puluhannya adalah 5, untuk angka ratusannya adalah 7, untuk angka ribuannya adalah 4. Yang nomor 2 itu titik-titiknya diisi 8.417. Nah, kita isi bersama-sama ya. Nah, kemudian di kotakannya kita isi juga nilai satuannya yaitu
7. Nilai puluhannya yaitu 1. Nilai ratusannya yaitu 4. Dan nilai ribuannya adalah 8. Nah, lanjut nomor 3. Di situ sudah diisi kotakannya. Kita isi angka 1001.000 dibaca 1000. Nah, tadi itu sudah belajar tentang nilai tempat satuan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang penjumlahan. Nah, kita baca dulu ya untuk bacaannya. Susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Di situ dari perusahaan A sampai perusahaan E dengan masing-masing jumlah yang dihasilkan per bulannya. Nah, kemudian berdasarkan daftar tersebut, nah kita menyelesaikan beberapa persoalan berikut ini. Nah, yang pertama, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak? Nah, yang menghasilkan susu kotak paling banyak yaitu perusahaan C. Kemudian, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulan? Yang menghasilkan susu kemasan paling sedikit adalah perusahaan A. Ya. Kemudian contoh lagi, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Nah, permasalahan tersebut diselesaikan dengan penjumlahan. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara susun ke bawah. Nah, letakkan bilangan sejajar sesuai dengan nilai tempatnya. Lalu, jumlahkan sesuai kelompok. Jadi, ketika kita menjumlahkan bilangan itu harus sesuai dengan nilai tempatnya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Nah, mari kita kerjakan bersama-sama dengan bersusun ke bawah ya penjumlahan dari perusahaan A dan perusahaan D. Nah, perusahaan A sebanyak 1.200 kotak, perusahaan D sebanyak 3.250 kotak. Nah, kita jumlahkan dari satuannya terlebih dahulu. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 5 sama dengan 5. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Jadi, jumlah dari perusahaan A dan perusahaan D adalah 4.450. Nah, sekarang kalian bisa mengerjakan latihan soal yang ada di buku paket dengan cara bersusun ke bawah ya untuk latihan kalian. Nah, sekiranya itu yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian pahami dengan baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.